tentang qada wal qadar sebagai satu istilah yang digabungkan, ya, sebagai satu kesatuan istilah, itu sebenarnya tidak pernah dibahas pada masa-masa kenabian dan masa-masa para sahabat. Jadi pembahasan tentang qada dan qadar sebagai satu kesatuan istilah itu baru ada menjadi pembahasan dan perdebatan di tengah-tengah umat Islam memasuki abad kedua Hijriah, ya, di mana umat Islam banyak sekali terpengaruh oleh pemikiran filsafat. Sepotong kayu, lalu dengan kayu beliau menggores-gores tanah, kemudian beliau mengangkat. Ya. Nah, ini ada yang pernah bertanya kepada saya, apakah orang-orang liberal sekarang ini, ya, itu sama dengan kaum Mu'tazilah? Saya mengatakan orang-orang liberal sekarang ini, ya, itu jauh lebih rusak dari Mu'tazilah, Pak. Ya, semangatnya orang-orang Mu'tazilah itu masih membela Islam, masih membela kaum muslimin, ya, meskipun kemudian sampai pada batas tertentu dalam persoalan-persoalan akidah itu mereka dinyatakan sesat oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Tapi karena semangatnya tadi, sebagian ulama tidak sampai mengkafirkan mereka, ya. Tapi kalau orang-orang liberal zaman sekarang ini kan keterlaluan, Pak, ya. Kaum Mu'tazilah itu tidak pernah mengatakan semua agama sama, tidak pernah. Ya, semua agama sama baiknya, nggak pernah mereka mengatakan itu. Kaum Mu'tazilah tidak pernah mengatakan Allah itu tidak perlu dibela, ya. Tapi orang-orang sekarang kan beraninya dia mengatakan seperti itu. Kaum Mu'tazilah tidak pernah menghina Al-Quran. Kaum Mu'tazilah tidak pernah menghina baginda Nabi besar Muhammad SAW. Ya, jadi meskipun mereka mempunyai banyak kesesatan, ya, dalam persoalan-persoalan akidah, tapi jauh berbeda. Kalau yang orang-orang liberal sekarang ini niatnya memang mau merusak Islam, niatnya memang mau menyesatkan umat Islam, ya, dan mereka tidak berilmu. Itu yang penting. Mereka tidak berilmu, Pak. Kalau orang-orang liberal zaman sekarang ini, ya, kebencian mereka terhadap Arab misalnya, kita bukan orang yang fanatik, ya, terhadap bangsa Arab, ya, tapi kebencian terhadap Arab itu intinya adalah kebencian terhadap Islam itu, Pak. Anti Arab itu anti Islam, ya. Karena apa? Baginda Nabi itu orang Arab, Al-Quran berbahasa Arab, ya, kitab-kitab para ulama berbahasa Arab, hadis berbahasa Arab. Ya, kalau kita tidak mencintai bahasa Arab, ya, pasti seorang akan jatuh kepada kebencian terhadap Islam, ya. Dan itu yang ditanamkan oleh orang-orang liberal sekarang ini. Jadi hati-hati, Pak, kalau di sosial media itu banyak penghinaan-penghinaan terhadap Arab, ya. Ini nggak ada kaitannya juga, ya, dengan Pilpres, ya. Pilpres 2024 nggak ada kaitannya, ya. Jadi baginda Nabi itu memerintahkan kita untuk mencintai bahasa Arab, ya. Jadi pangkal jatuhnya pemikiran umat Islam, ya, yang menjadi akar persoalan umat Islam itu sampai terpuruk sehingga mereka jauh dari pemahaman yang benar tentang Islam, itu adalah karena mereka dijauhkan dari bahasa Arab. Awalnya itu, Pak, ya. Jadi kalau orang-orang liberal sekarang ini jauh, ya, artinya jauh lebih rusak, jauh lebih jahat, ya, jauh lebih sesat, ya. Mereka mengatasnamakan Islam,
tapi yang mereka bawa sebenarnya adalah pemikiran dari musuh-musuh Islam. Ya, tapi kalau Mu'tazilah ini mereka masih artinya diawali dengan pembelaan terhadap Islam. Ya, diawali dengan pembelaan terhadap kaum muslimin. Sayangnya mereka terjebak ketika mereka berdebat dengan para ahli filsafat yang berasal dari kaum Nasrani. Ya, awalnya mereka membela Islam dengan mempelajari filsafat itu untuk membantah ya tuduhan-tuduhan orang-orang Nasrani. Tapi mereka masuk ke dalam pemikiran-pemikiran filsafat tadi ketika para ahli filsafat itu mulai membahas tentang perbuatan manusia. Ya, apakah perbuatan manusia itu atas kehendak manusianya sendiri atau itu atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan itu dibahas. Sebenarnya kalau ada orang yang mengajak membahas tentang persoalan ini tidak usah diladeni, Pak. Ya kan? Kalau orang sudah mulai berbicara tentang perbuatan Allah, orang sudah mulai berbicara tentang zat Allah, atau orang bertanya ya tentang zat Allah, tentang perbuatan Allah, itu tidak usah dijawab. Karena itu bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan. Ya kan, saya sering mengatakan begitu ya. Jadi saya pernah mengatakan itu, Imam Malik itu pernah keringat dingin, takutnya luar biasa ketika ada salah seorang jamaahnya bertanya tentang keadaan Allah Subhanahu wa taala di Ars ya. Di atas Ars itu bagaimana? Ya. Kemudian Imam Malik dengan rasa takut yang luar biasa, beliau mengatakan, ya mengimani Allah di atas Ars itu adalah sesuatu yang wajib. Tapi mempertanyakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala di atas Ars itu adalah bid'ah. Ya. Sesuatu yang mengada-ada. Jadi pertanyaan itu bisa salah, Pak. Ya, yang salah itu belum tentu jawaban. Ya, pertanyaan itu bisa salah. Jadi kalau ada orang yang memberikan pertanyaan yang salah, ya tidak usah dijawab. Jadi kalau dijawab, jawabannya salah juga nanti. Ya, nah ini yang diawali oleh kaum Mu'tazilah ketika mereka larut dalam perdebatan tentang perbuatan manusia. Apakah perbuatan manusia itu murni dari manusianya atau di situ ada campur tangan Allah, atau bahkan apakah seluruhnya itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka berpendapat bahwa seluruh perbuatan manusia itu adalah atas kehendak dari manusianya sendiri. Ya. Nah, ini tentang Mu'tazilah. Nah, pekan depan insya Allah kita akan bahas tentang satu aliran yang lain yang bertolak belakang ya dengan kaum Mu'tazilah, yaitu kaum Jabariyah. Ya. Jadi kesimpulannya ya tentang qada wal qadar sebagai satu istilah yang digabungkan ya sebagai satu kesatuan istilah itu sebenarnya tidak pernah dibahas pada masa-masa kenabian dan masa-masa para sahabat. Jadi pembahasan tentang qada dan qadar sebagai satu kesatuan istilah itu baru ada menjadi pembahasan dan perdebatan di tengah-tengah umat Islam memasuki abad kedua Hijriah. Ya, di mana umat Islam banyak sekali terpengaruh oleh pemikiran filsafat. Ya, makanya saya sering mengatakan kalau mau belajar filsafat itu imannya harus kuat dulu. Ya, jadi bahaya, bisa terjebak, ya, bisa terjerumus. Ya, karena orang-orang liberal itu menggunakan bahasa-bahasa filsafat itu, Pak. Basakur itu pakai bahasa filsafat itu. Ya, akal dia mengatakan bahwa ajaran Islam itu banyak mengandung kekerasan. Ini kan jahat, Pak. Ya, sadar nggak sadar ini yang dikatakan itu jahat sekali ini. Dia mengatakan bahwa sebagian ajaran Islam itu ada yang mengandung kekerasan sehingga perlu dilakukan moderasi beragama. Karena ada istilah moderasi beragama. Sebelumnya ada yang mengatakan Islam itu sudah tidak sesuai dengan zaman sehingga perlu dilakukan modernisasi agama. Ya. Jadi ini pemikiran-pemikiran filsafat yang jadi inti pemikiran filsafat itu kan mereka berbicara atau berpikir tentang sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dijangkau oleh akal. Itu inti filsafat, Pak. Ya, makanya hati-hati kalau ada adik-adik kita, anak-anak kita itu yang masuk ke beberapa fakultas yang terkait dengan Islam, ya, itu di sana banyak itu ada beberapa mata kuliah yang terkait dengan filsafat Islam. Ya, bisa terjebak kita dalam pemikiran-pemikiran yang liberal. Ya, jadi seperti itu. Ya. Nah,
Kalau yang dilakukan oleh orang-orang sekarang ya kayak Mbah Sakur, kayak orang-orang liberal yang lain, itu kan sampai kepada mengkritisi, ya mengkoreksi Al-Quran, ya kan? Al-Quran sudah jelas menyatakan bahwa pembagian waris bagi anak laki-laki itu 2 bagian, perempuan 1 bagian. Nanti sudah jelas, Pak. Tapi mereka mengkritisi itu, dikritisi itu. Ini nggak pas ini, harusnya sama. Laki dan perempuan sama haknya dalam waris gitu. Ya. Kemudian dalam persoalan pernikahan misalnya. Ya, jelas bahwa Islam mengatur yang butuh wali itu wanita, ya. Tapi atas nama persamaan hak, ya, hak asasi manusia, kesetaraan gender, ya. Mereka mengatakan bahwa laki-laki itu juga harus ada walinya. Tahu ya siapa yang bicara begini, Pak, ya? Yang perempuan itu liberal, orang perempuan, doktor ini, Pak. Dan ini dia ngajar ini di perguruan-perguruan Islam. Kan bahaya ini, Pak. Ya, jadi tidak ada ketundukan, ya, tidak ada ketundukan kepada ajaran-ajaran Islam. Jadi saya lupa apakah saya pernah berbicara di sini tentang ada yang disebut dengan tafsir hermeneutika. Ya. Pernah dengar, Pak? Jadi kalau kita itu kan berpegang pada ulama-ulama tafsir, Pak. Ketika kita membahas tentang ayat-ayat Quran, ya, ada Ibnu Katsir, ada Imam Al-Qurtubi, ada tafsir Jalalain dan seterusnya. Ya, tapi kalau orang-orang liberal ini mereka menggunakan tafsir yang disebut dengan tafsir hermeneutika. Jadi tafsir hermeneutika itu adalah metode tafsir yang digunakan oleh pemuka-pemuka agama Nasrani itu, ya, terhadap Injil mereka. Kan Injil kan ada 4 versi, ya. Ada apa namanya? Injil Markus, Injil Yohanes, ya, dan seterusnya, ada 4 versi. Sehingga mereka menggunakan tafsir yang disebut dengan tafsir hermeneutika yang intinya adalah mencari mana yang benar, ya, di antara Injil ayat-ayat yang ada dalam Injil itu. Karena antara yang satu dengan yang lain bisa berbeda itu. Sehingga mereka menggunakan tafsir hermeneutika yang semangatnya adalah mengkritisi, mengoreksi. Dan mereka menggunakan metode tafsir itu untuk Al-Quran. Nah ini kan keblinger, ya. Padahal kalau kita mau bicara Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita memahami kandungan maknanya, kita belajar tentang tafsir Al-Quran, semangatnya itu harus sami'na wa ata'na. Ya, kami dengar dan kami taat. Ya, mentaati apapun yang ada di dalam Al-Quranul Karim, ya. Kalau nggak ngerti apa maknanya atau apa maksudnya, ya cari referensi dari ulama-ulama tafsir. Kan begitu, Pak. Ya, tapi kalau mereka tidak, mereka menggunakan tafsir hermeneutika tadi. Tafsir yang semangatnya adalah mengkritisi, ya, mengoreksi apa yang ada di dalam ayat Al-Quran. Sehingga nggak heran kemudian muncul ide-ide yang rusak tadi, bahwa laki-laki itu juga harus disertai wali dalam menikah, kemudian dalam waris juga mereka nggak mau laki-laki dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian, mereka maunya sama. Padahal itu semua sudah ada dalam ketetapan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi itu perbedaan antara kaum Mu'tazilah dengan kaum liberal yang saat ini sedang bisa dikatakan sedang berjaya. Ya, sedang senang sekali mereka karena mereka seolah-olah mendapat panggung, ya, untuk merusak pemikiran umat Islam. Ya, makanya hati-hati kita di dalam melihat bagaimana sepak terjang mereka. Ya, mereka sering mengatakan Tuhan tidak perlu dibela, dengan dalil juga mereka. Allah itu kan maha kuasa, gitu kan? Ya, mengapa harus dibela? Padahal jelas Allah berfirman, intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, maksudnya menolong agama Allah, ya, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kedudukan kalian. Ya. Jadi saya di awal-awal pertemuan kita tentang kitab ini kan saya sudah menyatakan bahwa Islam itu kan ada persoalan akidah, ada persoalan syariat. Ya, bahwa Allah itu maha kuasa, ya, Allah tidak memerlukan pembelaan manusia, itu persoalan akidah. Ya, nggak bisa diragukan lagi. Tapi membela agama Allah, ya,
membela simbol-simbol Islam, itu persoalan kewajiban, itu persoalan syariat. Jadi tidak bisa dicampur adukkan antara persoalan akidah dengan persoalan syariat. Ya, jadi seperti itu, Pak. Mereka mencampur adukkan itu akidah dan syariat. Jadi kan logikanya sama dengan ketika kita diperintahkan untuk membantu orang-orang duafa. Ya, ketika ada perintah zakat, ketika ada perintah sedekah, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mampu memberikan kekayaan kepada orang-orang yang lemah itu? Kan tidak begitu. Ya. Allah Maha mampu, Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Tapi ada persoalan-persoalan syariat, ya, persoalan-persoalan yang merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Kan begitu. Ya. Jadi harus dibedakan antara persoalan akidah dengan persoalan syariat. Ya, orang-orang liberal zaman sekarang, ya, kalau Mu'tazilah itu katakanlah ya kita tidak bisa juga dan tidak berani saya mengatakan mereka liberal.